Surat Gembala Minggu Prapaskah, minggu ketiga aksi puasa pembangunan keuskupan kita, dengan tema kita dipanggil untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, tema APP kita minggu ketiga ini adalah kita dipanggil untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Pada minggu kedua kemarin, kita sudah berbicara tentang ideal KBG yang mandiri dan misioner, dan kita sedang bergerak menuju ke sana. Pada minggu ketiga ini, kita berbicara tentang panggilan. Kita dipanggil untuk bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner itu. Kita tidak lagi berbicara tentang teori dari panggilan, tentang dasar dari panggilan kita, tetapi lebih kepada kesadaran akan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kita bersama-sama sebagai anggota KBG untuk membangun KBG kita yang mandiri dan misioner itu. Kesadaran akan panggilan dan undangan Tuhan adalah hal yang penting. Dalam pertemuan sosialisasi program pastoral keuskupan kita tahun 2024 pada tanggal 7 Januari yang lalu di gereja katedral ini, ada sharing yang menarik dari pengurus KBG di 5 provinsi kota ini. Ada yang menggunakan cara-cara praktis untuk mengundang dan mengajak umat di KBG-nya untuk datang ke pertemuan KBG-nya dengan bahasa membawa kado dari Yesus dengan kata-kata sebagai berikut: kami membawa kado dari Tuhan Yesus untuk besok malam datang berdoa di rumah keluarga Bapak Yosef dan Mama Maria. Ini salah satu contoh cara mengundang atau mengajak anggota KBG untuk datang ke pertemuan KBG, bahwa yang memanggil dan mengundang ke pertemuan adalah Tuhan Yesus. Kita ingat akan apa yang dikatakan oleh Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bandingkan Matius pasal 18 ayat 20. Di KBG kita bertemu di dalam nama Yesus. Dia sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Dialah yang memanggil dan mengundang kita. Di dalam pertemuan KBG di mana Yesus hadir, kita akan diteguhkan, dikuatkan, dan dihibur serta mendapatkan kelegaan. Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Di dalam pertemuan KBG kita bisa berbagi beban, saling meneguhkan dan menguatkan, saling membantu dan menolong, karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Berikutnya adalah panggilan sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam hal kaitan dengan panggilan sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus merasa memiliki ikatan batin dengan KBG kita, dengan semua anggota keluarga di dalam KBG kita. Haruslah dibangkitkan rasa ingin dan rasa rindu bertemu. Kalau tidak ada ikatan batin,
maka tidak ada juga rasa rindu dan ingin bertemu. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus dan saling membutuhkan. Walaupun kita terdiri dari banyak anggota, dan anggota itu walaupun berbeda-beda, tetapi saling memperhatikan, saling membutuhkan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Kita harus merasa terpanggil sebagai anggota tubuh Kristus untuk membangun KBG kita menjadi KBG yang mandiri dan misioner. Berikutnya adalah aspek misi. Panggilan misioner mewartakan Injil melalui KBG. Dalam suratnya kepada umat di Korintus yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi, Paulus menegaskan bahwa panggilan kita adalah memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 25. Di dalam panggilan membangun KBG yang mandiri dan misioner, kita turut mewartakan Kristus yang disalibkan itu, yang menjadi hikmat dan kekuatan Allah bagi kita. Selamat melaksanakan kegiatan APP dalam minggu ketiga ini. Tuhan memberkati. Bunda Maria Tuhan Ma Reina Larantuka mendampingi dan mendoakan. Fransiskus Kokongkung Uskup Larantuka.